Kita lanjut ke slide yang tren teknologi di keamanan cyber. Tadi udah kakak sebutin, yang pertama ada artificial intelligence, itu ada, dan machine learning yang digunakan untuk mendeteksi pola dan anomali dalam data guna mengidentifikasi ancaman cyber lebih cepat. Terus penerapan dalam sistem deteksi ancaman otomatis dan analisis malware. Terus blockchain udah pernah kakak jelasin itu di pertemuan 3 atau 4, pernah kakak jelasin untuk blockchain. Kemungkinan pencatatan transaksi yang lebih aman karena kan dia desentralisasi. Terus juga pencatatannya secara transparan, terutama di sektor keuangan dan logistik. Potensi aplikasi di autentikasi identitas dan enkripsi data. Terus ada quantum computing, itu berpotensi meretas enkripsi saat ini, namun juga menawarkan peluang untuk menciptakan sistem enkripsi baru yang lebih aman. Ini apa namanya, quantum quantum computing ini komputer yang nanti akan digunakan di masa depan. Jadi namanya teknologinya itu quantum computing. Nanti ada penjelasannya. Terus ada Internet of Things atau IoT, meningkatkan jumlah perangkat yang terhubung, menciptakan tantangan baru dalam hal keamanan dan manajemen data. Kita lanjut ke pembahasannya. Itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam keamanan cyber. Itu manfaatnya mampu mengelola data besar dalam waktu singkat untuk mendeteksi ancaman lebih awal. Ini azan lagi. Ntar kita jeda bentar. Ini yang join masih 10 orang.
Oke, kita lanjut. AI ini, dia manfaatnya mampu mengolah data besar dalam waktu singkat untuk deteksi ancaman lebih awal. Terus algoritmanya itu dapat terus beradaptasi terhadap ancaman baru yang muncul. Terus contoh aplikasinya itu ada deep learning untuk menganalisis malware. Terus untuk yang mendeteksi dan mitigasi ancaman berbasis AI itu ada Security Information and Event Management. Itu penjelasannya. Untuk yang Security Information Management atau SIM, itu mengumpulkan dan menyimpan data keamanan untuk analisis dan pelaporan. Kalau untuk yang Security Event Management, itu pengelolaan peristiwa, memantau dan menganalisis peristiwa keamanan secara real time untuk mendeteksi ancaman dan merespon. Kegunaannya itu dia mengidentifikasi ancaman keamanan, terus ada melakukan deteksi dan respon cepat, terus memenuhi kebutuhan kepatuhan atau compliance. Untuk contoh implementasi SIEM, SIEM ini di insiden pelanggaran data, seorang pengguna jaringan internal mencoba mengakses data yang tidak sesuai dengan peran mereka. Jadi dari sini nanti CM ini kasih peringatan pada tim keamanan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Terus deteksi malware di jaringan. Kalau misalnya ada aktivitas antivirus ini ada perilaku yang aneh dari serangan si malware, CIM ini akan mengidentifikasi pola dan mengaktifkan sistem perlindungan otomatis. Terus pembunuhan kepatuhan. Ini biasanya digunakan untuk melacak aktivitas pengguna dan administrator dalam sebuah jaringan perusahaan. Nanti kalau terjadinya ini, nanti laporan ini bisa membantu persyaratan regulasi seperti GDPR dan HIPAA. Untuk contoh platform CIM yang populer itu ada Splunk. Ini digunakan untuk analisis log dan real-time threat detection. Terus ada IBM QRadar. Itu fokus dan integrasi dengan kecerdasan AI. Dia untuk contohnya menemukan inside threat yang mencoba mencuri data. Terus ada Microsoft Sentinel itu menggunakan SIEM ini. CM. Platform berbasis code untuk SIEM dan SWAR. Security on orchestration, automation, and response. Contohnya itu melindungi infrastruktur cloud dari serangan brute force. Terus ada Upside. Ini dari SIEM ini dan Microfocus yang digunakan untuk analisis ancaman tingkat tinggi. Jadi kalau untuk secara kesimpulannya SIEM ini alat penting untuk keamanan cyber yang mengintegrasi data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon ancaman dengan cepat. Implementasinya membantu melindungi organisasi dari serangan cyber dan memenuhi persyaratan regulasi. Kita lanjut pembahasan blockchain. Ini nggak panjang karena pernah kakak bahas. Blockchain dalam keamanan cyber itu membantu dalam keamanan data karena dia datanya tidak dapat diubah atau immutable untuk transaksi yang aman. Terus manajemen identitas. Terus kelebihannya transparansi dan desentralisasi juga termasuk kelebihannya. Tantangannya skalabilitas dan penerapan di luar sektor keuangan. Jadi kalau biasanya kan blockchain dipakai kemarin dipakai di apa sih? Kripto. Itu kan sektornya keuangan. Jadi kalau misalnya dipakai di luar sektor keuangan itu menjadi sebuah tantangan dari teknologi blockchain. Kita lanjut quantum computing dan inskripsi. Untuk ancaman terhadap inskripsi
Komputasi kuantum dapat memecahkan algoritma inskripsi simetris dan asimetris tradisional seperti RSA dan AES. Solusi masa depannya, kuantum kriptografi menggunakan prinsip-prinsip fisika kuantum untuk menciptakan sistem komunikasi yang lebih aman. Terus, pengembangan algoritma inskripsi tahan kuantum yang mampu mengamankan data meskipun komputasi kuantum tersedia. Ini kalau kalian mau belajar, ininya bisa nih. Tinggal klik aja di materi yang kakak kirim. Apa itu komputing kuantum, kumpulannya, mekaniknya, qubitnya, prinsipnya, komponennya, itu kalian klik aja nih. Oke. Lanjut pembahasan keamanan di era belum pindah ya. Di era IoT itu kerentanan perangkat IoT seringkali memiliki keamanan yang rendah, membuatnya menjadi target serangan. Terus ancamannya serangan DDoS, gunakan botnet IoT, terus solusinya penerapan standar keamanan IoT yang lebih baik dan segmentasi jaringan untuk membatasi dampak serangan pada perangkat IoT. Untuk privasi data dan regulasi itu peraturan global itu udah pernah kakak kasih tahu, GDPR di Eropa, CCPA di ES, dan regulasi lokal lainnya ada kemarin Budapest, itu hukum internasional. Terus keamanan privacy, udah jelas, harus ada inskripsi, end-to-end. Terus ada tantangannya memenuhi kepatuhan regulasi sambil mempertahankan efisiensi operasional. Untuk masa depannya itu, keamanan cyber, ada automated cyber defense, terus ada zero trust architecture, terus ada sistem deteksi dan respon yang cerdas, dan ada human augmentation in security. Lanjut lagi ke peran manusia di masa depan keamanan. Kecerdasan manusia plus artificial intelligence, kalau digabungkan, itu manusia tetap berperan penting dalam keputusan strategis meskipun teknologi otomatisasi berkembang. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang peran manusia di masa depan akan tergantikan dengan teknologi. Sebenarnya kalau namanya teknologi ada juga yang nggak bisa bergerak sendiri. Jadi harus ada decision-nya, kayak ada decision maker-nya itu harus manusia. Ya kalau misalnya benar-benar robot, kayaknya benar-benar manusia nggak akan bergerak sama sekali. Jadi harus kita pikirin juga untuk manusia harus bisa berperan juga di dalam teknologi di kedepanannya. Jadi kan mungkin aja di antara kalian ada yang nanti mau bikin robot, yang anak-anak SK nih, bikin teknologi apa kek, ya kalian harus pikirin juga, jangan sampai apa yang kalian buat itu malah bikin peran manusia atau kalian pribadi atau nanti anak-anak cucu-cucu kalian nggak bisa mendapatkan pekerjaan. Itu juga harus kita pikirin. Jadi yang misalnya nanti ada cita-cita mau bikin teknologi apapun itu, jangan sampai teknologi itu menggantikan peran kita, peran manusia. Manusia aja merusak bumi, apalagi nanti kalau misalnya peran kita itu digantikan sama benar-benar teknologi, nggak ada manusia, itu belum terbayang sih kalau kakak. Terus untuk keamanan budaya organisasi, perannya itu penguatan budaya keamanan cyber dalam perusahaan sangat penting untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal. Terus untuk pelatihan dan pengembangan udah harus pasti manusia yang berperan di sana. Tenaga kerja yang terampil dalam keamanan cyber akan terus dibutuhkan meski teknologi berkembang. Jadi entah kalian yang bikin teknologinya, entah kalian yang terampil dalam mengamankan keamanan data atau keamanan komputer. Karena teknologi itu kan semakin berkembang, jadi ya ilmu-ilmu tentang teknologi kita juga harus dikembangkan. Salah satunya itu kalau kalian bikin aplikasi segala macam,
kan itu harus berbasis keamanan. Kalau misalnya kalian nggak ada keamanannya, ya itu nggak ada yang mau pakai aplikasi kalian atau website kalian dan lain-lainnya, itu kan cuma. Kita lanjut ke tantangan keamanan di masa depan. Serangan yang lebih canggih. Entah malware sekarang, karena udah zamannya artificial intelligence atau AI, ada mungkin malware-nya pakai AI generate, terus ada serangan zero day yang mungkin semakin meningkat, dan tantangannya lagi itu ada ketergantungan pada sistem operasi. Jadi kayak dikit-dikit apa-apa kita udah pakai AI, ngerjain tugas dikit kita udah pakai ChatGPT, itu udah termasuk tantangan loh. Terus ekosistem yang terdesentralisasi, munculnya metaverse dan teknologi desentralisasi lainnya menambah kompleksitas pengelolaan keamanan. Jadi kalau misalnya udah nggak satu server, lebih banyak server kan, pengelolaannya, pemeliharaannya itu kan udah pasti menjadi sebuah tantangan juga sih. Kita lanjut di contoh kasus masa depan quantum computing dan keamanan data. Itu di masa depan komunikasi kuantum dapat digunakan untuk deskripsi data yang sangat aman saat ini. Jadi yang sekarang aman nih pakai inskripsi, pakai quantum computing itu nanti tinggal mungkin enter doang, inskripsinya udah kebuka. Terus perusahaan besar seperti Google dan IBM telah mengembangkan quantum resistant encryption untuk menghadapi ancaman ini. Jadi ya teknologi berkembang, keamanannya juga harus berkembang. Itu namanya untuk quantum computing itu namanya ada quantum resistant encryption. Dia itu jenis encryption yang dirancang untuk tetap aman bahkan di era kuantum. Jadi di era komputer udah cepet pun diprediksikan atau yang bikin quantum resistant ini dia membuat data itu tetap aman walaupun yang tadi kakak bilang misalnya tadi quantum computing misalnya tinggal enter doang, inskripsinya kebuka, quantum resistant ini menjamin untuk tetap aman. Terus yang memiliki potensi untuk memecahkan banyak metode seperti tradisional seperti SNE atau ACC dengan sangat cepat menggunakan algoritma kuantum seperti short algorithm. Teknologi ini bertujuan untuk melindungi data dari serangan yang mungkin dilakukan oleh komputer kuantum di masa depan. Apa yang udah ada yang gunain quantum resistant encryption ini udah ada di implementasi awal, itu udah ada yang gunain, itu National Institute of Standard and Technology udah menggunakan ini nih, teknologi ini. Terus beberapa algoritma tahan kuantum seperti Crystal Kyber dan Crystal Dilithium untuk yang dipilih untuk standar masa depan. Terus apa sih kegunaan dari ini? Mengantisipasi era kuantum. Era kuantum itu di zaman itu diprediksi semua komputer itu udah serba cepat. Jadi untuk adanya quantum resistant encryption ini digunakan untuk menjaga data agar lebih aman di zaman itu nanti. Terus mengamankan data jangan pajak. Terus untuk contoh penggunaan quantum resistant encryption itu di perusahaan teknologi dan komunikasi, mengamankan perangkat IoT, terus di bidang keuangan untuk menginskripsi transaksi keuangan, dan di pemerintahan dan militer mengamankan dokumen rahasia atau komunikasi diplomatik yang memerlukan keamanan jangka panjang. Untuk analoginya, ini anggap untuk klasik seperti ini. Komputer kuantum adalah canggih yang bisa membuka gembok ini dengan sangat cepat. Jadi kayak kita harusnya buka gembok pakai kunci. Kuantum itu bisa buka gembok itu tanpa perlu kunci.
entah gimana caranya itu nanti ya di zaman itu. Tapi dengan adanya quantum resistant equation ini, gembok tadi eh dibuat untuk melawan alat pembuka canggih itu. Jadi kayak misalnya udah dibuka pakai alat canggih di zaman itu, quantum resistant ini eh berusaha untuk benar-benar melindungi gembok itu biar nggak bisa kebuka. Dari sini ada yang mau ditanyain? Kita udah masuk ke kesimpulan. Mana ya? Absen. Oke, kita absen. Desri Adelia. Ada nggak ada? Hadir, Kak. Dika? Hadir, Kak. Dini Emilia? Emil? Hadir, Kak. Elizabeth? Elizabeth nggak ada. Fadli? Iqbal? Raihan Fadli? Kak. Oke, Iqbal hadir, Kak. Raihan. Oke, Bal. Raihan Fadli ada nggak? Nggak ada ya? Ferdiansyah? Oh, ini Fadli. Hadir, Kak. Ferdiansyah. Oke, Khairul Maudi? Hadir, Kak. Nabila? Hadir, Kak. Raihan Bayu? Hadir, Kak. Ridwan Hashim? Hadir. Hadir. Oke. Ridwan Hashim, Ridwan Kuntoro? Tadi ada nggak sih dia? Tadi ada 17 orang, nggak tahu tapi siapa aja. Rosa? Hadir, Kak. Rosa, Soraya, Topan. Topan hadir, Kak. Ya, udah ada di absen. Saya hadir, Kak. Udah ada di absen. Tuh. Ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau nggak ada yang ditanyain, biasa kesimpulan itu kalian baca sendiri di materi. Materi semua udah ada di Edu. Kalau nggak ada pertanyaan, kita buka kameranya. Tuh, Raihan lagi di Babe kayaknya. Han lagi di Pak Haji, Han. Enggak, lagi di Kanbau. Raihan lagi di Babe ya. Han ngerokok, ya, Han. Emil, Dika, Ferdiansyah, Khairul, Badri, Soraya. Soraya mana ini soulmate-nya? Dia lagi ada itu, Bu, acara keluarga. Masih Natalan. Iya, Ibu.
Ferdiansyah, Dika, Fadli, Topan. Makan apaan, Mil? Oh, kirain lagi makan. Oh, ya, udah di kampus ya, Ru ya? Ayo, Adel, Dika, Ferdiansyah. Mukanya. Yuk. Wah, tidur si Dika ya. Mukanya muka sembuh tuh. Oke, dimulai ya. Kakak screenshot ya. Ferdi lagi mancing. Mancing di mana? Oke, kakak mulai. 1, 2, 3. Putusin. Oke. Ada lagi nggak yang belum di absen? Udah absen belum? Aneh. Ada nggak nih yang belum di absen? Si Kuntoro nggak ada Kuntoro. Kuntoro. Elizabeth ada ya? Eli tadi ada, Kak. Tapi nggak ada nih dia sekarang nih. Ntar kalau ada ini dia suruh nongol di grup. Ya udah, terima kasih yang udah join hari ini. Itu ya nanti pertemuan 14. Jangan ini dulu, jangan live dulu. Pertemuan 14. Sebenarnya kan minggu depan kita tuh masih pertemuan 14. Jadi karena minggu depan tuh pasti kalian masih hawa-hawa tahun baru, dan takutnya masih pada liburan. Ini kakak udah bikin pengganti absennya. Absennya itu kayaknya udah pernah kakak sampaikan di minggu kemarin. Itu absennya itu kuis sebelum UAS. Jadi yang ngerjain kuis sebelum UAS sampai selesai itu kakak anggap hadir. Jadi ini untuk kuisnya yang sebelum UAS ini, kuis dari materi yang kakak sampaikan itu kayaknya sedikit. Karena itu nanti kakak fokusnya di kuis ini tuh ini apa materi-materi yang udah kalian sampaikan di presentasi itu udah kakak bikinin soal. Itu nanti dari sini lihat kalian merhatiin atau enggak yang presentasi. Jadi nanti kuis ini pengganti absen pertemuan 14. Jadi yang ngerjain sampai selesai itu kakak anggap hadir. Untuk dikerjainnya itu 10 Januari ya. Nanti dimulainya kakak setting mulai jam 14.40. Kenapa 15 Januari? Ini 10 Januari itu hari Jumat sampai 20. Pokoknya nanti yang ngerjain kakak anggap hadir. Untuk waktu pengerjaannya itu 90 menit.
Jadi yang ngerjain kuis ini sebelum UAS itu sebagai gantinya absen pertemuan 14. Oke? Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Apa mau minggu depan kita masih mau pertemuan? Tapi nggak ada materi sih. Cuma ngerjain kuis doang. Apa mau kuisnya online di rumah masing-masing aja? Online aja, Kak. Yang lain juga gitu sih, soalnya di kelas yang lain akan bikin pertemuan 14-nya minggu depan kuis buat pengganti absennya. Dari sini ada yang mau ditanyain? Dari entah itu kuisnya, entah ada lagi yang mau ditanyain, entah itu dari materi hari ini. Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup Kak? Cukup, nggak ada. Oke. Terima kasih yang udah join hari ini. Terima kasih juga yang udah ngikutin materi kakak selama 1 semester ini. Terima kasih banyak. Kakak akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu terakhir di UAS.